Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya bagi Allah Tuhan sekalian alam. Semoga sholawat dan salam tercurah kepada Nabi dan Rasul yang paling mulia Muhammad SAW, kepada keluarganya dan kepada semua sahabatnya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Esa, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Semua jamaah rahimakumullah, pemirsa, pendengar Sirah Nabawiyah yang dirahmati Allah. Pada hari ini kita berjumpa lagi dengan Umi Ninik Gawat dalam bab 125 sampai dengan 128. Teriring doa dari Umi Ninik Gawat, semoga semua pendengar pemirsa kisah Rasulullah selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dikaruniakanlah rahmat hidayah, ridho dan surganya, dikaruniakan umur yang panjang manfaat, sehat afiat jasmani rohani, rizki yang berkah, sehingga kita bisa berniaga baik dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu zakat, infak dan sedekah. Semua kita sebagai umat Rasulullah SAW tentunya dengan mendengarkan, melihat, membaca Sirah Nabawiyah akan menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah, sehingga kita selalu bersolawat dimanapun kita berada. Insya Allah kelak di yaumil akhir kita layak mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Umi Nini ingatkan tetap di pandemi COVID-19 ini, jangan lupa selalu kita ikuti apa yang sudah diinstruksikan, diperintahkan oleh pemerintah, selalu prokes, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, kita mulai dengan kisah Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Utusan kepada Heraklius. Rasulullah SAW tidak pernah ragu sedikit pun untuk mengajak orang kepada agama yang benar. Agama yang akan menyelamatkan manusia dari kesengsaraan tiada batas di akhirat nanti. Apalagi perjanjian Hudaibiyah sudah menjamin bahwa tidak akan ada peperangan dengan orang Quraisy selama 10 tahun, kecuali jika perjanjian itu dilanggar oleh salah satu pihak. Maka ini adalah saatnya menyebarkan dakwah seluas mungkin tanpa takut dihambat oleh orang Quraisy. Rasulullah SAW mengutus Dihyah bin Khalifah al-Kalbi untuk menyampaikan surat kepada Heraklius yang saat itu sedang berada di Baitul Maqdis. Surat Rasulullah SAW itu berbunyi, Bismillahirrohmanirrohim, dari Muhammad bin Abdullah kepada Heraklius, pemimpin Romawi. Kesejahteraan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk. Masuklah Islam, niscaya Tuhan akan selamat. Masuklah Islam, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan pahala kepada Tuhan 2 kali lipat. Namun, jika Tuhan berpaling, maka Tuhan akan menanggung dosa rakyat Arisyiyin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Imran surat 3 ayat 64, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Katakanlah, hai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat
ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah SWT dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun, dan Dia pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah SWT. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah SWT. Surat Al-Imran, surat 3, ayat 64. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pada saat itu kebetulan Abu Sufyan dan rombongan pedagang Quraisy sedang berada di Darussalam. Heraklius mengundang mereka dalam pertemuan yang dihadiri oleh para pembesar Romawi. Siapa di antara kalian yang mempunyai ikatan darah yang paling dekat dengan orang yang mengaku sebagai nabi itu? Tanya penerjemah Heraklius. Akulah orang yang paling dekat hubungan darahnya dengan dia, jawab Abu Sufyan. Mendekatlah kemari, minta Heraklius. Kisah di kemudian hari, Heraklius adalah penguasa Romawi Timur atau Bizantium yang ibu kotanya di Konstantinopel. Sepeninggal Nabi, Khalifah Abu Bakar mendengar tentang gerakan pasukan Romawi yang membahayakan negara Islam. Abu Bakar mengirim pasukan di bawah komando Amr bin al-As-Su'ara, Bilal bin Hasanah, dan Yazid bin Abu Sufyan. Beberapa hari sebelum Abu Bakar wafat, pasukan Muslim berhasil mengusir pasukan Bizantium untuk selamanya. Heraklius dan Abu Sufyan, bagaimana nasibnya di tengah kalian? Tanya Heraklius melalui penerjemahnya. Dia adalah orang terpandang di antara kami, jawab Abu Sufyan. Lalu Heraklius terus bertanya tentang Rasulullah SAW yang selalu dijawab Abu Sufyan dengan jujur. Akhirnya Heraklius berkata, aku sudah menanyakan kepadamu, apakah kalian menuduhnya pembohong sebelum dia mengatakan apa yang dikatakannya? Engkau menjawab tidak. Memang aku tahu, tidak mungkin dia berdusta terhadap manusia dan terhadap Allah SWT. Aku sudah menanyakan kepadamu, apakah yang mengikutinya dari kalangan orang-orang yang terpandang ataukah orang-orang yang lemah? Engkau katakan, orang-orang lemahlah yang paling banyak mengikutinya. Memang begitulah pengikut para rasul. Aku sudah menanyakan kepadamu, adakah seseorang yang murtad dari agamanya karena benci terhadap agamanya itu setelah dia memasukinya? Engkau katakan tidak ada. Memang begitulah jika iman sudah meresap ke dalam hati. Aku sudah menanyakan kepadamu, apakah dia pernah berkhianat? Engkau katakan tidak pernah. Memang begitulah para rasul memang tidak pernah berkhianat. Aku sudah menanyakan kepadamu, apakah yang diperintahkan? Engkau katakan bahwa dia menyuruh kalian untuk menyembah Allah SWT dan tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya. Melarang kalian menyembah berhala, menyuruh kalian mendirikan sholat, bersedekah, jujur, dan menjaga kehormatan diri. Jika engkau katakan itu benar, maka dia akan menguasai tempat di mana kedua kakiku berpijak saat ini. Jauh-jauh sebelumnya, aku sudah menyadari bahwa orang yang seperti dia akan muncul dan aku tidak menduga bahwa dia berasal dari tengah masyarakat kalian. Andai kata aku bisa bebas bertemu dengannya, aku lebih memilih bertemu dengannya. Andaikan aku berada di hadapannya, tentu
akan kubasuh kedua telapak kakinya. Setelah itu Heraklius meminta surat Rasulullah SAW dibacakan sampai selesai. Segera saja suara gaduh terdengar di sana-sini. Setelah memeluk Islam, Abu Sufyan pun berkata, "Sejak saat itu aku yakin akan kemenangan Rasulullah SAW hingga akhirnya Allah memberiku petunjuk untuk memeluk Islam." Jadi ternyata Romawi Timur yang dipimpin oleh Heraklius membaca surat dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Surat kepada Kisra, Raja Persia. Jika surat Rasulullah SAW dibaca dan diterima dengan hormat oleh orang Romawi, tidak demikian halnya dengan orang-orang Persia. Surat Rasulullah SAW kepada Kisra, Raja Persia itu berbunyi, Bismillahirrohmanirrohim, dari Muhammad Rasulullah kepada Kisra, pemimpin Persia. Kesejahteraan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk, beriman kepada Allah SWT dan utusannya, bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah semata yang tiada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku menyeru Tuhan dengan seruan Islam. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada seluruh manusia untuk memberi peringatan kepada orang yang hidup dan orang yang membenarkan perkataan atas orang-orang kafir. Masuklah Islam, niscaya Tuhan akan selamat. Namun, jika Tuhan menolak, maka dosa orang-orang Majusi ada di pundak Tuhan. Setelah membaca surat itu, Kisra merobek-robek surat Rasulullah SAW sambil berkata, "Seorang budak yang hina, dina dari rakyatku pernah menulis namanya sebelum aku berkuasa." Setelah mendengar apa yang dikatakan Kisra, Rasulullah SAW bersabda, "Allah akan mencapik-capik kerajaannya." Setelah itu, Kisra menulis surat kepada Badhan, gubernur di Yaman, isinya, "Utuslah 2 orang yang gagah perkasa untuk menemui orang dari Hijaz ini," maksudnya Rasulullah SAW, "dan setelah itu hendaklah mereka berdua membawanya untuk menemuiku." Ketika 2 orang suruhan itu tiba di hadapan Rasulullah SAW, beliau menyuruh mereka menemuinya lagi besok. Ternyata pada saat yang sama Kisra dibunuh oleh Syirruyah, putranya sendiri. Astagfirullahaladzim. Terbuktilah sabda Rasulullah SAW bahwa kerajaan Kisra akan tercapik-capik. Rasulullah SAW mengetahui hal ini dari wahyu dan meneruskannya kepada kedua utusan itu. Rasulullah SAW meminta kedua utusan itu pulang dan menyampaikan surat yang mengajak Badhan memeluk Islam. Penghujung surat berbunyi, "Apabila Tuhan mau masuk Islam, kuberikan apa yang menjadi milik Tuhan dan mengangkat Tuhan sebagai pemimpin kaum Tuhan." Syirruyah sendiri melarang Badhan menyerang Rasulullah SAW jika tidak ada perintah darinya. Hal inilah yang membuat Badhan dan seluruh rakyat Yaman memeluk Islam. Surat kepada Muqawqis, Raja Mesir. Selain kepada kedua kerajaan besar itu, Rasulullah SAW juga menulis surat kepada para penguasa yang lain. Hatib bin Abi Balta'ah diperintahkan Rasulullah SAW untuk menyampaikan surat beliau kepada Juraij bin Mata, penguasa Mesir dengan gelar Muqawqis
Surat beliau berbunyi, Bismillahirrohmanirrohim. Dari Muhammad hamba Allah dan utusannya kepada Muqawqis, Raja Kipti Mesir, keselamatan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk. Amna Ba'd. Aku menyeru Tuhan dengan seruan Islam. Niscaya Allah akan memberikan pahala kepada Tuhan 2 kali lipat. Namun, jika Tuhan berpaling, maka Tuhan akan menanggung dosa seluruh penduduk Kipti. Surat Rasulullah SAW itu kemudian ditutup dengan ayat ke-64 surat Al-Imran seperti yang juga disampaikan kepada Heraklius. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Katakanlah, hai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Imran surat 3 ayat 64. Hatib menambahkan, kami mengajakmu kepada Islam yang Allah telah mencukupkannya dari agama yang lain. Sesungguhnya Nabi ini menyuruh semua manusia yang paling ditekan Quraisy, yang paling dimusuhi Yahudi, dan yang paling dekat dengan orang Nasrani, Muqawqis, dan rakyatnya adalah pemeluk Nasrani. Setiap nabi yang sudah mengenal suatu kaum, maka kaum itu adalah umatnya yang pasti mereka harus menaatinya. Tuhan termasuk orang yang sudah mengenal nabi ini. Muqawqis menjawab, memang aku telah memperhatikan agama nabi ini, dan ku tahu bahwa dia tidak memerintahkan untuk menghindari agama Al-Masih. Tidak pula seperti tukang sihir yang sesat atau dukun yang suka berdusta. Kulihat dia membawa tanda kenabian dengan mengeluarkan yang tersembunyi dan mengabarkan yang rahasia. Aku akan mempertimbangkannya. Kemudian Muqawqis menulis surat yang isinya, Bismillahirrohmanirrohim, kepada Muhammad bin Abdullah dari Muqawqis, pemimpin Kipti, kesejahteraan bagi Tuhan, Amna Ba'd. Saya setelah membaca surat Tuhan dan bisa memahami isinya, serta apa yang Tuhan serukan. Saya sudah tahu bahwa ada seorang nabi yang masih tersisa. Menurut perkiraan saya, dia akan muncul dari Syam. Saya hormati utusan Tuhan, dan kini kukirim 2 gadis yang mempunyai kedudukan terhormat di masyarakat Kipti. Dan beberapa lembar kain saya hadiahkan pula seekor bagol agar dapat Tuhan pergunakan sebagai tunggangan. Salam sejahtera bagi Tuhan. Nah, 2 gadis itu adalah Maria dan Shirin. Maria kemudian menjadi istri Rasulullah SAW dan Shirin menikah dengan Hasan bin Thabit al-Ansori. Begitulah kisah Rasulullah yang harus kita pelajari, kita dengarkan, kita pahami ya. Surat kepada Najasyi, Raja Habasyah. Selain itu, Rasulullah SAW juga menulis surat kepada Najasyi, Raja Habasyah, yang menerima kaum muslimin yang mengungsi ke negerinya. Amir bin Umayyah
Ad-Damri menyampaikan surat Rasulullah SAW yang berbunyi, Bismillahirrohmanirrohim. Dari Muhammad Rasulullah kepada Najasyi, pemimpin Habasyah atau Habsyi, kesejahteraan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk Amnabad. Aku memuji bagi Tuhan kepada Allah yang tiada ilah selainnya. Dialah penguasa yang maha suci, yang memberi kesejahteraan, memberi perlindungan, dan yang berkuasa. Aku bersaksi bahwa Isa bin Maryam adalah roh Allah dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam yang perawan, baik dan menjaga kehormatan diri, lalu dia mengandung Isa dari rohnya dan tiupannya. Sebagaimana dia menciptakan Adam dengan tangannya. Aku menyeru kepada Allah semata, yang tiada sekutu baginya, dan senantiasa mentaatinya, dan hendaklah Tuhan mengikuti aku, beriman kepada apa yang diberikan kepadaku. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku menyeru Tuhan dan pasukan Tuhan kepada Allah Azza wa Jalla. Aku sudah mengajak dan memberi nasihat, maka terimalah nasihatku. Kesejahteraan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk. Begitu Najasyi menerima surat Rasulullah SAW, ia langsung mengangkat surat itu dan meletakkannya di depan matanya. Ia turun ke lantai dari singgasananya, lalu masuk Islam di hadapan Ja'far bin Abu Thalib yang masih berada di sana bersama para pengungsi Muslim. Najasyi membalas surat Rasulullah SAW yang menyetujui bahwa Nabi Isa memang benar seorang utusan Allah yang lahir dari Maryam yang suci. Najasyi juga menyatakan bahwa ia memeluk Islam dan menyatakan sumpah setia kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW juga meminta Najasyi agar mengirim pulang Ja'far bin Abi Thalib ke Madinah. Najasyi pun menyediakan 2 perahu. Turut pula dalam rombongan itu Amir bin Umayyah, sang pembawa surat. Najasyi wafat pada bulan Rajab tahun ke-7 Hijriah. Rasulullah SAW bersedih hatinya atas kematiannya dan menyelenggarakan sholat gaib. Rasulullah SAW pun mengirim surat yang sama isinya kepada pengganti Najasyi. Akan tetapi, sejarah tidak mencatat apakah penggantinya juga memeluk Islam atau tidak. Perang Khaybar. Setelah orang Quraisy setuju untuk berdamai, kini ada satu musuh yang tidak kalah berbahaya. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang kini berkumpul di Khaybar, kota benteng yang sangat kuat. Para penghuni Khaybar inilah yang dulu menghasut pasukan Quraisy untuk menyerang Madinah dalam perang Khandaq. Rasulullah SAW mengetahui bahwa jika dibiarkan mereka akan menempuh cara yang lebih berbahaya untuk membasmi kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW pun menyiapkan pasukannya. Namun beliau paham bahwa pertempuran yang mereka hadapi akan sangat berat. Karena itu, yang boleh bergabung hanya orang-orang yang benar-benar siap berjihad. Maka berkumpullah orang-orang yang gagah berani yang terdiri atas 1.400 pasukan berjalan kaki dan 100 penunggang kuda. Diam-diam Abdullah bin Ubay mengirim pesan kepada orang-orang Khaybar, Muhammad hendak mendatangi kalian. Bersiap siagalah dan kalian tak perlu takut. Jumlah dan kekuatan kalian sangat banyak, sementara kaum Muhammad hanya sedikit dengan persenjataan yang terbatas. Rasulullah SAW meminta 2 petunjuk jalan, kedua menunjukkan tempat
Keduanya menunjukkan 4 jalan yang dapat ditempuh kaum muslimin agar kedatangan mereka tidak diketahui orang-orang Yahudi di Khoibar. Jalan-jalan itu bernama Syash atau kacau, Hatib sial, Huzn kesedihan, Marhab selamat datang. Maka Rasulullah SAW pun memilih melewati jalan Marhab. Setelah sholat asar, Rasulullah SAW meminta bekal makanan karena hanya sedikit. Beliau disuguhi tepung gandum yang tidak seberapa banyak. Rasulullah SAW kemudian mengolah tepung itu sehingga menjadi cukup buat beliau dan semua orang. Seorang penyair bernama Amir bin Aqwa melantunkan karyanya. Kalau bukan karena Engkau ya Allah, kami tidak akan mendapatkan hidayah, tidak pula sholat dan bersedekah. Ampunilah dosa kami sebagai tebusan selagi kami tegar dalam ketakwaan. Teguhkanlah pendirian kami dalam peperangan. Berikanlah kepada kami ketentraman hati. Kami tidak ingin hidup jika musuh mengalahkan kami. Mendengarkan syair itu, Rasulullah SAW, Allah merahmatinya. Para sahabat hafal bahwa jika Rasulullah SAW memohon ampunan bagi seseorang, orang itu akan mati syahid. Demikianlah yang terjadi pada Amir bin Al-Aqwa dalam pertempuran ini. Jadi, setiap Rasulullah berdoa, pasti yang didoakan akan dalam perang itu dia akan mati syahid. Jalannya pertempuran, orang-orang Yahudi Khoibar yang hendak berangkat ke kebun sangat terkejut melihat kedatangan Rasulullah SAW dan pasukannya pagi-pagi sekali. Itu Muhammad, demi Allah, Muhammad dan pasukannya. Rasulullah SAW bersabda, Allahu Akbar, runtuhlah Khoibar. Allahu Akbar, runtuhlah Khoibar. Jika kita tiba di pelataran suatu kaum, maka amat buruklah bagi orang-orang yang layak mendapat peringatan. Setelah mendirikan markas, Rasulullah SAW mengajak seluruh pasukannya berdoa, Ya Allah, Rob langit yang 7, serta apa-apa yang dipayunginya, Rob bumi yang 7, dan apa-apa yang dikandungnya, Rob setan-setan dan apa yang disesatkannya. Sesungguhnya kami mohon kepadamu kebaikan dusun ini, kebaikan penduduknya, dan kebaikan apapun yang ada di dalamnya. Kami berlindung kepadamu dari kejahatan dusun ini, kejahatan penduduknya, dan kejahatan apapun yang ada di dalamnya. Majulah dengan nama Allah. Pada malam menjelang penyerbuan, Rasulullah SAW bersabda, besok aku benar-benar akan menyerahkan bendera kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, juga dicintai Allah dan Rasul-Nya. Para sahabat sangat berharap bahwa merekalah yang terpilih esok harinya. Rasulullah SAW memanggil Ali bin Abi Thalib. Saat itu Ali sedang sakit. Ali sedang sakit mata, namun Rasulullah SAW mengusap dan berdoa agar Allah menyembuhkan mata menantunya itu. Mata Ali pun sembuh dan ia memimpin pasukan hebat yang terdiri atas rangkaian benteng-benteng yang kuat. Pertempuran seru meletus berhari-hari. Pemimpin Yahudi Khoibar maju sambil bersyair. Khoibar sudah mengenal, akulah Marhab, memanggul senjata tajam pahlawan berpengalaman. Amir bin Aqwa maju menghadapinya sambil bersair. Khoibar sudah mengenal, akulah Amir, memanggul senjata tajam pahlawan petualang. Dalam duel seru, Marhab menebas tempurung Amir sehingga ia gugur dan syahid. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Rasulullah SAW bersabda tentang Amir,
Sesungguhnya dia memperoleh 2 pahala. Dia telah berusaha dan telah berjuang. Tidak banyak orang Arab yang berjalan seperti dia. Kini Ali bin Abi Thalib maju dan membalas syair Marhab dengan garang. Dalam duel Ali berhasil membunuh Marhab. Perang Khoibar terjadi pada bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah. Sekitar 1.500 pasukan Nabi menghadapi 10.000 orang pasukan Khoibar. Akan tetapi Rasulullah SAW berhasil mengalahkan lawan yang begitu besar itu. Kaum muslim kehilangan 18 jiwa, sedang pihak musuh kehilangan 93 jiwa. Setelah itu satu persatu pemimpin Yahudi jatuh dalam pertempuran dahsyat. Benteng Naim takluk setelah Marhab terbunuh. Benteng Ashhab bin Mu'adz direbut dengan cara dikepung selama 3 hari. Ketika itu, persediaan makanan kaum muslimin sudah sangat tipis, hingga mereka kelaparan. Rasulullah SAW pun berdoa, dan akhirnya pasukannya bangkit sehingga berhasil menaklukkan benteng itu. Di dalamnya banyak terdapat ternak-ternak gemuk untuk dimakan. Benteng Az-Zubair dikepung selama 3 hari, namun mereka bisa bertahan karena mempunyai mata air sendiri. Rasulullah SAW memerintahkan serangan itu merebut mata air. Setelah mata air dapat direbut, benteng Az-Zubair pun takluk. Orang-orang Yahudi di benteng Ubay menantang duel 1 lawan 1. Semua pahlawan Yahudi yang maju berduel berhasil ditaklukkan oleh para pahlawan Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Abu Dujanah yang kepalanya diikat kain merah, jika sudah bertekad mati, pemimpin pasukan komando masuk dan menyusup ke dalam benteng. Setelah bertempur seru, benteng Ubay pun takluk. Benteng An-Nizar adalah benteng yang sangat kuat karena letaknya tinggi dan susah diserang. Rasulullah SAW memerintahkan penggunaan manjanik atau pelontar batu besar. Maka dinding-dinding benteng jebol dan pasukan muslim pun akhirnya membanjiri masuk untuk menaklukkan musuh. Ketiga benteng yang tersisa dikepung selama 14 hari. Beberapa ahli sejarah berpendapat bahwa sempat terjadi pertempuran di benteng Al-Qomus, namun kedua benteng yang lain, Al-Watih dan As-Sulalim, menyerahkan diri lewat perundingan. Orang Yahudi meminta mereka yang di benteng tidak dibunuh, anak-anak tidak ditawan, dan mereka siap meninggalkan Khoibar dengan segenap keluarga. Menyerahkan semua harta kekayaan Khoibar yang berupa tanah, emas, perak, kuda, keledai, dan baju-baju perang. Rasulullah SAW pun menyetujui hal itu seraya bersabda, "Aku juga membebaskan kalian dengan perlindungan Allah SWT dan Rasul-Nya apabila kalian tidak menyembunyikan sesuatu pun dariku." Mereka setuju, namun orang Yahudi memang licik. Beberapa dari mereka ketahuan menyembunyikan harta di balik reruntuhan, maka mereka pun dibunuh karena melanggar perjanjian. Sebagai pembalasan atas terbunuhnya beberapa sahabat atas tindakan mereka, selesailah sudah penaklukan Khoibar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai di sini dulu perjumpaan Sirah Nabawiyah bab 125 sampai dengan 128 yang semua surat dari Rasulullah ditujukan kepada Raja Romawi Timur, Raja Persia, Najasyi, dan lain sebagainya. Nah, Umi Nini bekerja sama dengan GN YouTube channel. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan bagikan agar Umi Nini bisa hadir lagi dengan kisah Sirah Nabawiyah bab selanjutnya. Demikianlah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.